kali ini aku mau review buku tentang Sunio Masuno bab keempat tentang bagaimana kita itu hadir di saat ini dan bahagia. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Jepang dan di Indonesiakan jadi Seni Hidup Bersahaja. Ini ditulis oleh biksu dari aliran Zen dari Jepang. Beliau juga seorang pengajar di Universitas Harvard dan Universitas di Australia juga. Dan beliau juga merancang beberapa taman Zen yang sangat epic ya, dan sangat bagus. Dan dia juga menulis ini. Dalam video kali ini aku mau cerita ke teman-teman tentang yang ditulis oleh Sunio Masuno ini tentang bab 4. Dan kemarin bab 1, 2, 3 nya kan sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah, ini aku akan cerita tentang bab 4. Ada 20 bab di dalam bab 4 ini, tapi aku ringkas menjadi beberapa bagian aja ya. Oke. Dalam bab 4 ini judulnya adalah cara untuk menjadi bahagia setiap hari adalah hal yang terbaik. Yang pertama yang dilakukan adalah hadir di saat ini dan di sini. Hadir di sini dan saat ini seperti materi mindfulness, kalau teman-teman tahu, yang biasanya Mas Aji Santoso Putro itu ya, Aji Santoso di IG-nya itu juga sering tentang belajar mindfulness. Nah, ini beliau juga mengajarkan untuk hadir di sini saat ini. Maksudnya kita itu tidak perlu memikirkan masa depan yang belum terjadi dan masa lalu yang sudah berlalu. Dan karena masa depan kan belum terjadi, jadi buat apa kita memikirkan masa depan yang belum terjadi? Malah kita itu kelelahan sendiri kalau memikirkan masa depan yang belum terjadi. Kemudian nggak perlu memikirkan masa lalu yang sudah berlalu karena itu sudah lewat ya. Jadi yang perlu kita fokuskan itu adalah masa kini. Apa yang kita bisa lakukan pada hari ini, detik ini, jam ini, itu yang kita lakukan semaksimal mungkin. Dan kita harus menjadi manusia yang baik walaupun orang-orang tidak baik. Yang penting kita itu sudah menjadi yang terbaik dalam versi kita. Jadi tidak perlu merepotkan untuk memikirkan masa lalu atau memikirkan masa depan yang belum terjadi, karena itu akan membuat kita kelelahan sendiri. Jadi beliau menyarankan hadir di sini saat ini, at the moment. Momen-momen yang sekarang ini yang kita perlu nikmati. Terus yang kedua itu adalah bersyukur. Pasti semua agama akan menyuruh kita untuk bersyukur sebanyak-banyaknya dan berdoa sebanyak-banyaknya, bersyukur dan berusaha sekuat tenaga kita. Ini sama juga untuk mencapai hidup yang bahagia at the moment dan setiap hari adalah hari yang baik, itu adalah bersyukur. Sudah bersyukur kan kamu saat ini? Kalau belum, sekarang bersyukurlah. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya mulut untuk berbicara, punya tangan yang kedua tangan untuk melakukan aktivitas, dua kaki yang sangat sempurna. Kita itu harus bersyukur. Apapun keadaan ekonomi kita, miskin itu adalah sesuatu yang tidak abadi ya. Miskin bisa diubah dengan berbagai cara, dengan kita melakukan terbaik untuk diri kita gitu kan, bisa berubah. Tapi kalau umpamanya rasa kecil di hati ini, kita harus berubahnya dengan bersyukur sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya adalah menerima realitas yang ada. Terkadang kita tuh nggak menerima realitas yang ada. Kita tuh selalu membayangkan ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Padahal ekspektasi kita terlalu tinggi, tetapi realitanya nggak seperti itu. Jadi kita terlalu kecewa, dan karena kecewa yang mendalam itu juga bisa menyebabkan depresi. Jadi untuk saran beliau itu adalah menerima realitas yang ada. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu hal, karena akan membuat kekecewaan yang juga terlalu tinggi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ada orang yang sangat depresi sekali? Mungkin itu ekspektasi mereka itu terlalu tinggi. Pingin jabatan tinggi, ternyata nggak bisa dijaga temennya. Itu kan juga pasti ekspektasinya juga terlalu tinggi, akhirnya mereka depresi. Nah, untuk menghindari depresi itu, untuk sarannya dari buku ini adalah teman-teman untuk
menerima realitas yang ada di dalam hidup. Oke, lanjutnya adalah jangan sok pamer. Jangan suka pamer. Ini memang kayak manusia itu tidak bisa kalau nggak pamer ya. Jadi ada selain buku ini, aku juga pernah membaca di dalam buku satunya itu Berani Tidak Disukai ya bukunya, bahwa kalau umpamanya pamer itu adalah sesuatu yang minder terselubung. Buat apa dipamerkan? Kalau memang orang itu benar-benar kaya, itu malah nggak pernah pamer. Coba lihat Mark Zuckerberg ya, itu yang pemilik Facebook. Kemudian ada lagi dulu Apple, pemilik Apple itu siapa namanya, Steve Jobs. Itu kan mereka kaya raya tapi pakaiannya juga nggak branded, mobilnya juga biasa aja. Beda dengan orang yang sok kaya kan. Jadi jangan suka pamer. Jadi kalau orang yang benar-benar kaya itu tidak akan memamerkan kekayaannya. Buat apa? Karena mereka tuh nggak menginginkan pengakuan orang lain. Kalau umpamanya kita itu belum kaya, pasti kita akan menginginkan pengakuan orang lain. Nah itu jangan. Jadi kalau umpamanya ada artis yang memakai pesawat jet, terus kemudian dia foto-foto di pesawat jet, itu bisa jadi itu bukan pesawat jetnya, itu biasa aja juga endorsean gitu ya. Jadi kalau umpamanya benar-benar kaya itu mereka gak akan memamerkan kekayaan. Jadi jangan tukang pamer. Tukang pamer itu adalah sikap minder yang terselubung. Jadi mereka ingin menutupi apa nih? Aku pamer punya jam tangan mewah, padahal itu kredit. Atau mungkin aku punya mobil nih, mobil mewah gitu, untuk mengimbangi tetangganya, biar tetangganya itu terkesan dengan mobil kita, tapi ternyata biasa aja tetangganya. Jadi buat apa sih pamer gitu? Percuma. Terus menurut beliau, untuk menjadikan setiap hari adalah yang terbaik itu bebas dari utang. Mungkin teman-teman ada yang sekarang ini ada yang terlilit KPR, atau mungkin terlilit kredit motor atau leasing mobil seperti itu. Beliau menyarankan untuk hidup lebih bermakna dan bahagia itu hindarilah hutang piutang, karena riba itu mungkin singkatan ribet banget ya. Di dalam era yang modern ini memang kita dimudahkan untuk membeli sesuatu dengan cara kredit, tetapi dengan cara kredit itu tidak membuat hidup kita nyenyak. Itu menurut beberapa ahli dalam bisnis, kemudian dalam bagaimana hidup yang baik itu seperti itu. Tetapi mungkin banyak orang itu buat apa sih kalau nggak kredit, mana bisa, ya udah berarti. Intinya jangan punya utang lah, jangan punya utang mobil, utang leasing, utang kredit motor, kredit rumah gitu ya. Kita tuh beli apa yang kita mampu aja, jangan belum mampu tapi beli, itu kan namanya kredit ya. Jadi kredit itu tidur nggak nyenyak, kemana-mana nggak nyenyak loh. Jadi itu kata teman-temanku yang sudah berhenti dari kredit gitu, itu mereka pendapatnya seperti itu. Mungkin ada pendapat yang nggak setuju dalam video gini, tapi kan ini menurut buku ini gitu loh. Terus kemudian sorry, ada truk lewat ya. Soalnya rumahku tuh deket jalan raya. Terus kemudian mempercayai diri sendiri. Jadi percayalah kepada diri sendiri. Kalau kita nggak percaya diri sendiri akan terlihat kerdil, terlihat bodoh, terlihat menjijikan. Jadi mulailah percaya dan mencintai diri sendiri. Kalau bukan kita yang percaya dan mencintai diri sendiri, siapa lagi? Kita yang harus mencintai diri sendiri, apapun itu. Dan kita harus menerima kekurangan diri. Yang terpenting kan kita melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Terlepas itu anggapan orang, kamu ngelakuin itu aja baik itu, terserah anggapan orang apa, yang penting itu sudah melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kemudian mencoba merawat sesuatu untuk menjadi setiap hari lebih baik itu, coba merawat sesuatu, merawat bunga atau menanam pohon, dirawat, bagaimana dia tumbuh, itu akan sesuatu hal yang sangat membahagiakan gitu. Terus kemudian ada lagi menempatkan segala sesuatu di sini pada saat ini. Jadi at the moment, jangan memikirkan masa depan yang belum terjadi atau masa lalu yang sudah berlalu, karena itu kesia-siaan. Yang bisa kita genggam sekarang adalah at the moment. Kemudian adalah merenungkan saat kita mati, dan pada akhirnya
sekaya-kaya kita, sepintar-pintar kita untuk menghindari kematian, akhirnya kita mati. Semua tidak akan dibawa pergi ke yang lahat kan. Semua akan ditinggal dan kita akan mati. Jadi hal yang bisa dipelajari untuk menjadi setiap hari lebih baik adalah hadir di sini saat ini, at the moment, bersyukur, kemudian menerima realitas yang ada. Jangan suka pamer, kasihan hati ini capek. Kemudian bebaskan diri dari utang, percaya pada diri sendiri, merawat dari sesuatu, bisa tanaman, bisa pohon, seperti itu. Kemudian merenungkan saat kita mati. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau ada perkataan saya menyindir teman-teman, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment.